Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar sahabat Mendes terkasih? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapatkan ridhonya, selalu mendapatkan perlindungannya, dan tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mendes siap menghibur kalian dengan general reading ya, dimana mengambil sebuah judul bagaimana perasaan dia saat putusin kamu, apa alasan dia putusin kamu ya. Tema ini atau judul ini request dari seseorang teman yang berada di Bali ya. Oke. Sekarang di hadapan kalian sudah tersusun rapi 3 pilihan ya, 3 file, dimana diwakili oleh pocong orange, pocong biru, dan pocong merah. Ya, silahkan kalian untuk memilihnya di antara 1, 2, atau 3 atau semuanya. Ya, jangan di skip selama menonton video ini agar energi kalian benar-benar tercurah di sini dan menjadikan resonate ya. Di file pertama ada pocong orange, di file kedua ada pocong biru, dan di file ketiga ada pocong merah. Ya, silahkan dipilih. Fokuskan hati dan pikiran, juga gunakan intuisi hati kalian, karena intuisi hati tidak akan pernah bohong. Dan bayangkan orang yang kalian pertanyakan di sini ya. Dan selalu Mendes tekankan bahwa ini adalah hanya fun reading. Jadi tetap menjadi suatu prediksian aja sebagai motivasi, bukan sebagai pedoman hidup ataupun dasar hidup kalian sehari-hari ya. Jangan lupa berdoa agar apa yang kamu pertanyakan benar-benar diberikan suatu kebenaran dan diberikan yang baik-baik untuk bacaan ini ya, untuk kalian tentunya ya. Oke ya, ini siapa yang mempertanyakan perasaan ini ya. Silahkan ya, bayangkan orang yang dipertanyakan. Silahkan dipilih. Waktunya 5 detik saja, dimulai dari sekarang. Apabila kalian kekurangan waktu ya, silahkan di pause dulu, pilih dan klik, baru play kembali ya. Oke, silahkan. Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama ya, diwakili oleh pocong oranye. Pocong oranye. Takut nggak kalian? Nggak kan? Oke, taruh situ pocong. Sini pocong, ada ke sini. Oke. Kita mulai tebar kartunya. Kita ulik. Bagaimana perasaan dia saat putusin kamu? Apa alasan putusin kamu? Oke. Di sini bottom of the deck-nya ada 2 skop. Clue-nya ada 4. Kemudian kita tebar ya, baru nanti kita ulik ya. Di sini ada 7 of Swords. 7 of Swords. Megangnya kebalik. Ada X of Wands. Kemudian ada Next of Wands. Oke. Ada X of Swords, dan terakhir ada 5 of Wands. Panjang sekali ya. Mendes ambil 5 kartu agar lebih detail sedikit, walaupun tidak detail sekali ya. Di sini klarifikasinya ada 9 of Pentacle, ada the Months, dan ada 10 of Wands, ada 9 of Swords, dan ada the Tower. Oke. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini 2 skop atau 2 of Speed ya. 2 of Speed diartikan atau di sini kalian berdealing dengan elemen bumi dan elemen udara ya. Ada elemen bumi Taurus, Virgo, dan Capricorn. Sedang elemen udara adalah Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke ya.
Kepribadian dari bottom of the deck ini adalah dingin dan mementingkan diri sendiri. Di sini 2 sekop bisa diartikan sebagai skandal ya, atau bahaya, atau gosip ya, atau bisa juga penipuan, atau bisa juga perpisahan ya, dan sulit dalam perubahan gitu ya. Oke. Kemudian untuk clue-nya ada 4 diartikan sebagai suatu kebahagiaan, kesenangan dan relaksasi. Akan adanya pesta dalam gedung yang besar atau suatu pernikahan ya. Oke ya, sekarang kita ulik. Bagaimana perasaan dia saat putuskan kamu? Apa alasannya putusin kamu? Di sini ada 7 of Swords ya, 7 of Swords. Diartikan sebagai kelelahan, putus asa. Ya. Sebetulnya dia memutuskan kalian itu karena suatu keputusasaan. Di sini ada 8 tongkat ya, atau disebut X of Wands bahasa Mendes terlalu pintar, yaitu suatu rencana yang tergesa-gesa karena pemikiran yang terkekang waktu bersama kalian gitu ya. Kenapa? Karena kalian selama bersama ini, perasaan dia ya, karena selama bersama ini tidak pernah bertemu, tidak pernah mendapatkan titik temu, atau tidak pernah mendapatkan solusi dalam setiap masalah. Pertengkaran sering terjadi, sering berdebat, sering terjadi salah paham, argumen, debat, pertengkaran, argumen, perdebatan argumen gitu di situ. Kalian tidak saling memahami satu sama lain, dan kalian juga memang tidak satu prinsip sepertinya di sini ya. Jadinya terlihat banget ini pertengkaran selalu terjadi ya. Ada salah satu di antara kalian ada yang merasa tertekan ya di situ ya, ada beban pikiran gitu. Di sini ada beban pikiran ya, sehingga dia memang si dia itu merencanakan dengan begitu tergesa-gesanya, memutuskan rencana ini untuk selesai bersama kamu, karena memang pertengkaran selalu setiap ada pertemuan, setiap ada komunikasi ya. Buat yang LDRan ya, komunikasi ya, tentunya selalu terjadi perdebatan argumen, selalu terjadi salah paham ya, kayak semacam rentan kepercayaan atau ya seperti macam itu. Jadi si dia merasa terkekang, merasa terbelenggu pikirannya, merasa ya ada batasan buat dia gitu, karena terjadinya pertengkaran selalu ini. Pikirannya pun sebetulnya dia juga benar-benar terbebani ya, sehingga dia dengan secepat itu mengambil keputusan untuk memutuskan kalian atau menyelesaikan masalah ini, hubungan ini udah selesai gitu, dengan tergesa-gesa. Padahal ya yang dia harapkan itu adalah kebahagiaan. Dia hanya cinta sama kamu saja. Dia hanya sayang sama kamu saja. Di sini diperlihatkan dengan dia memegang seekor satu burung saja. Ini diartikan pentakel ini adalah kebahagiaan, dan ini dia memegang satu burung, dan dipandanginya ini adalah kamu. Buat burung itu adalah kamu. Ya, tetapi dia tidak mau bermimpi terus-terusan bersama kamu. Karena apa? Di hubungan kalian ini selalu rentan kepercayaan di sini. Ya, rentan kepercayaan yang membuat dia mendapatkan suatu beban berat buat hidupnya ya, tidak bisa tidur setiap malam, hingga akhirnya terjadilah the tower, kehancuran hubungan ini ya. Tapi kalau kalian memang ada keinginan untuk memperbaiki, sebetulnya dia bahagia bersama kamu. Ini mungkin dari kamunya aja yang suka overthinking, karena kalian LDRan ya, sering dia nggak mau chat kamu duluan, atau memang karena dia sibuk sekali, tapi kalian maunya diperhatikan, kamunya maunya disayang terus ya. Kalian tidak mengerti keadaan dia, kan LDRan ataupun yang tidak LDRan sama aja ini. Kalian yang menonton ini banyak
banyak berkeinginan untuk selalu diperhatikan, untuk selalu di nomor satukan, padahal minta diprioritaskan. Dan setiap terjadi hubungan komunikasi yang ada bertengkar terus di sini nih, bertengkar dan terjadilah kehancuran. Mendes selalu menghimbau gitu ya, kalau dalam suatu hubungan jangan pernah ada overthinking. Memang sulit menjalaninya, Mendes mah gampang ngomong gitu, iya memang sulit, Mendes percaya itu, tapi kalau ada kemauan pasti bisa ya, percayalah. Kalau ada hubungan antara pria dan wanita, itu adalah hubungan asmara tentunya. Di sini itu harus ada 4 unsur, yaitu 1, percaya, jujur ya, setia, dan saling pengertian dan saling mengasihi. Di sini tidak terjadi seperti itu. Ada salah satu di antara kalian, ini kan bisa versal ya, salah satu di antara kalian ada yang terlalu overthinking ya, tidak mengerti keadaan pasangan gitu ya, sehingga sebenarnya waktu dia memutuskan untuk menyelesaikan hubungan ini pun dia sebenarnya tergesa-gesa, dan dia memang merasa tertekan pikirannya dan beban pikirannya. Sekarang dia menjadi beban pikiran. Tidak seharusnya seperti ini, karena apa? Dia bahagia bersama kamu dan dia memang mengharapkan kebahagiaan bersama kamu, tetapi ternyata tidak dia dapatkan. Atau ini bisa vice versa, ini kamu yang tidak bahagia dan dia yang ingin diperhatikan ya. Dia tidak mau bermimpi untuk menjalin hubungan ini kembali, walaupun di sini ada the tower. The tower itu adalah kehancuran, atau bisa diartikan sebagai suatu harapan untuk perbaikan. Ini terserah kalian ya. Kalian kalau memang ingin bersatu kembali, di antara kalian yang memang membuat kehancuran ini, yang suka kalau kangen ya gini nih, kalau nggak komunikasi, nggak chat sehari, kalian kangen mencari-cari. Tapi kalau udah ketemu, udah kesambung komunikasinya, yang ada kalian ngajak berdebat atau berantem gitu. Jadi ini udah bosan, dan ini berlangsungnya tidak cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi selalu begitu, sehingga si dia ya, ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia yang kelelahan ya, memutuskan untuk menyudahi hubungan ini ya, walaupun dia sebenarnya ingin selalu bersama kamu ya, gitu. Coba sekarang aku kocok untuk saran buat kamu yang menonton ya, karena kalian yang mempertanyakan ya. Di sini kan kalian yang ingin tahu ya kan, yang kepoin perasaan dia saat memutuskan kamu ya. Ini bisa kamu yang mutusin, bisa dia yang mutusin ya. Energinya bisa terbolak-balik, bisa tertukar. Ini bisa energi kamu, tapi bisa juga energi dia. Terserah kalian untuk menempatkan di mana posisi kalian ya. Karena ini bersifat general. Kalau kalian ingin energi kalian total yang ada di sini, kalian harus personal reading. Oke. Tapi Mendes tidak pernah memaksa untuk personal reading ya. Kalau kalian memang ingin tahu, itu saja. Siap. Mendes membantu untuk personal reading. Ini 1 pesan buat kalian yang menonton video ini ya, yang pilih file nomor 1. Oke. Kenapa kalian selalu berdebat? Ini seperti ini loh, yang LDRan maupun yang tidak LDRan, itu salah satu di antara kalian, bisa kamu, bisa dia, ini selalu overthinking ya. Sebentar-bentar ngambek, kalau nggak dibalas cepat itu kalian tuh langsung overthinkingnya keluar, langsung berpikiran negatif gitu, terus ngambek gitu. Terus nanti kalau udah dicat berdebat gitu. Jadi kalau nggak ketemu kalian kangen, tapi kalau ketemu diajak perang gitu loh ya kan. Bingung nggak sih? Bingung juga ya, dianya bingung lah. Daripada berkepanjangan, entah kamu entah dia, ini bisa terbolak-balik, ngambil keputusan aja untuk menyudahi hubungan ini. Karena apa? Hanya membuat dia tidak bisa tidur, atau kamu ya bisa versa, membebani pikiran ya kan, menjadi tidak nyaman, terkekang ya kan gitu. Makanya udahlah, selesai aja gitu. Kalau kalian mau memperbaiki, di sini ada the tower. The tower itu kan kehancuran, tapi bisa juga diartikan harapan untuk perbaikan ya, untuk suatu hubungan. Nah, disarankan untuk kamu, kalau kalian mau perbaikan, harus sadar bahwa suatu hubungan itu ada proses yang namanya bibit dulu, yaitu benih dulu, terus kemudian menjadi bibit ya, kemudian jadi pohon, kemudian menjadi tumbuhan dan berbunga. Ini namanya proses hubungan ya. Harus saling sabar, harus saling mengerti satu sama lain. Pokoknya unsur hubungan itu ada 4.
setia, percaya, jujur, dan saling mengasihi. Tidak boleh terlalu overthinking, itu menyusahin sebelah pihak loh. Udah benar-benar dia benar tapi kalian curigaan, atau ya ini bisa vice versa. Kalau kalian nggak dicat, kalian ngecat nggak dibalas, kalian marah ngambek. Tapi kalau dicat agak telat, ngajak perang kalian, kan capek dianya, ya kan. Dia kan nggak cuma ngurusin kalian, nggak cuma memprioritaskan kalian, dia juga butuh cari makan untuk hidup. Apalagi kalau udah mau ke jenjang pernikahan juga harus mempersiapkan untuk pernikahan, ya kan. Dia juga bertanggung jawab kepada dia tempat kerja gitu. Kalau nanti chat kamu satu kali dibalas terus kamu chat lagi malah berkepanjangan kan, dan itu terjadi setiap hari, berarti mengganggu sekali, mengurangi kenyamanan. Tapi kamu nggak mengerti di sini, ini bisa vice versa ya. Di sini nggak mengerti, jadinya yang ada apa, bertengkar. Kalau nggak dibalas kamu ngambek, tapi kalau karena pekerjaan dia telat balas kamu ngambek dan marah-marah. Jadi begitu ya. Kalau nggak ada kangen, kalau ada diajak perang gitu, aneh-aneh. Aduh, cobalah untuk menjadi lebih dewasa. Di sini pasti ada sarannya. Sayangi pasanganmu. Kalau memang kamu sayang, ya itu seperti itu. Kembalilah dan melalui proses seperti ini. Prosesnya seperti itu. Kamu harus lebih pengertian, lebih menyadari. Toh kita ini kan bukan hubungan anak seperti ABG gitu. Jadi memang kita harus saling pengertian, saling menghargai. Dia juga punya privasi, juga punya profesi, dan dia juga harus bertanggung jawab sama pekerjaannya. Jadi tidak harus selalu standby buat kamu, ya kan. Satu boleh, tapi jangan terlalu intens, bikin bosan dan bikin ilfil, tahu nggak sih? Ya kan, iya. Ada single parent kalian ya, apalagi yang hubungan udah single parent, dia harus bertanggung jawab sama keluarganya, sama anak-anaknya, ya kan, sama diri sendiri. Terus kenal kalian, tapi kalian nggak mengerti, ya udah terjadi perdebatan terus, saling curiga melulu ya. Ini bisa vice versa, akhirnya apa? Terbebani, gelisah, dan pikiran terkekang, nggak bisa ngapa-ngapain. Cinta kalian harus di dalam alam semesta, jadi paham deh. Menurut Mendes ya kalian, buat kamu yang menonton ya, terutama yang kepoin ya, kalau ini energinya memang buat kamu ya, punya kamu ya, atau ini memang energinya si dia dan kamu yang ingin mengerti tentang dia gitu ya, sayangilah kalau memang sayang sama dia. Ada prosesnya di sini ya, diawalin lagi. Ini the tower, ini kesempatan, masih ada kesempatan kalian untuk bersama ya. Caranya bagaimana? Di sini ada harapan untuk perbaikan. Caranya seperti ini. Buat kamu yang nonton ya, ada benih, ada bibit, kemudian ditanamkan, subur, berdaun, kemudian tumbuh dan berbunga, kemudian menghasilkan buah. Di situ yang dimaksud proses ya, seperti halnya orang menjalin hubungan. Harus saling pengertian, harus percaya, harus setia, dan saling pengertian, saling melengkapi, saling memaklumin. Ya, kecuali udah memang keterlaluan, ya apa boleh buat. Di sini ada demons. Demon itu adalah Pisces, orang yang setia, orang yang sangat setia, orang yang cukup dengan satu pilihan. Kalau sudah memilih seseorang, dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi, kecuali dia dibikin sakit hati. Tapi ingat ya, untuk seseorang yang di sini kan yang benar-benar kuat energinya adalah energi Pisces. Kalau dia udah disakitin, dia tidak akan pernah bisa kembali kepadamu dan tidak akan pernah mau memaafkan kamu. Makanya dia begitu nggak nyaman, dia langsung putusin kamu. Ya, begitu, seperti itu. Oke, aku ambil sarannya ya dari alam semesta buat file nomor 1 ya. Aku ambil Word of Amponya Mendes aja ya, yang agak kecil, biar tangan Mendes muat tangannya. Nggak muat kalau shuffle gede-gede ya. Oke, aku shuffle untuk bentar, aku ambil dulu. Oke ya, jadilah orang yang dewasa. Aku shuffle untuk pesan alam semesta buat yang pilih file. Oh, banyak sekali, aku ambil semua ya, biar kalian mengerti apa yang dimaksud dengan hubungan itu ya. Oke, aku taruh dulu ini.
ambil dari bawah dulu. Bagaimana perasaan dia saat putusin kamu? Pusing dia. Hubungan yang tidak pernah nyaman. Penuh kasih Tuhan. Hubungan kalian penuh kasih Tuhan. Tapi kenapa kalian berantem terus? Terutama dari yang ini bisa vice versa ya. Ini pokoknya di antara kalian itu kalau kangen ya kangen, tapi nanti kalau udah ketemu diajak musuhan gitu, diajak perang. Cuma hanya karena salah balas gitu, balasnya agak telat gitu aja udah kalian overthinking bla 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 gitu. Marah, yang ngambek ya. Gelap kan? Aku suka yang begini. Kocok kartu. Aku kocok dulu ya kartunya. Aku ambil untuk klarifikasinya saja atau arkum ya, arkana yang mana sih? Oh ya udah yang ini aja untuk klarifikasi saja. Sweet aku ambil dulu. Oke, terima kasih, jatuh langsung. Bukan. Dia juga kesepian tanpa kamu. Sekarang udah putus gimana kalian? Berantakan juga kan? Yang penting dalam hubungan itu jangan overthinking. Overthinking itu kecuali memusingkan diri kamu sendiri juga membuat orang susah gitu. Tahu nggak sih susah? Jadi mengancam hubungan kalian gitu loh ya. Udahlah slow aja gitu. Kamu berpositif thinking aja biar dia memang benar-benar di sana bisa tertarik energi kamu sebagai positif gitu. Kalau kalian overthinking ya jadinya dia memang kena energi kamu negatif kan, berkesinambungan kayak gitu itu. Oke. Aku buka untuk pesan yang ketiga. Kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak untuk kamu kejar. Ya udah kalau kamu sayang ya itu. Pesannya kan buat kamu juga memang bisa diperbaikin. Cuman kamu harus memulai dari awal dan menjadi seseorang yang lebih baik. Jangan suka marah-marah kalau chatnya dibalasnya telat. Oh pikirannya positif aja. Oh mungkin dia di sana lagi sibuk, mungkin di sana lagi capek, atau mungkin di sana lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Langsung didoakan aja semoga dia baik-baik saja di sana. Gitu kalau yang LDR-an antar negara ya. Kalau yang cuman antar kota ya doakan aja. Atau kalau enggak nanti kalau udah jam kerja udah selesai atau pulang atau istirahat ya video call, bagaimana kabarmu, baik apa, sakit apa, sehat-sehat aja gitu kan, bisa diklarifikasikan, tidak harus marah. Pencerahan dari Sang Maha Kuasa, nanti akan mendapatkan pencerahan dari Sang Maha Kuasa atas hubungan kalian ini ya. Kalian harus selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga hubungan kalian ini terbaik. Memang kalau kalian mengharapkan hubungan ini kembali, tapi kalau tidak ya udah selesai kan, ini udah diputusin kan. Alasannya apa sih Des? Alasannya dia udah nggak nyaman sama kamu pecemburu, misalkan ini kamu yang pecemburu ya, atau sebaliknya bisa. Alasannya nggak nyaman aja karena kamu terlalu overthinking atau dia yang terlalu overthinking ya. Dia merasa benar-benar tidak nyaman ya. Soalnya apa, serba salah gitu. Dibalas salah, nggak dibalas salah, dibalas cepat ya dia orang lagi kerja, nggak dibalas cepat terlambat nanti kamu marah-marah, bisa vice versa ya begitu. Oke, file nomor 1 seperti ini disampaikan bahwasanya bagaimana perasaan dia saat ini saat putusin kamu ya. Memang terpaksa sebenarnya, dia kan terpaksa, dia sebenarnya kan sayang sama kamu dan memang mengharapkan kamu sendiri doang, gak mengharapkan yang lain, kan bahagia bersama kamu. Dan ini ada seekor burung di sini ya, burung satu burung ini mewakilkan ini kamu dan ini kebahagiaan yang bersama kamu. Tapi kadang-kadang kamu membuat dia tidak bisa tidur ya, karena selalu jadi pertengkaran. Kamu atau dia yang overthinking ini bisa terbalik-balik ya. Dia juga sekarang kesepian. Alasannya seperti itu, kamu tidak bisa membuat dia nyaman, atau bisa kebalikan, dia tidak bisa membuat kamu nyaman gitu kalau energinya bisa terbalik-balik. Oke ya, yang pilih file nomor 1 itu saran Mendes. Kalau memang mau balikan silahkan balikan, tapi kamu harus berubah total menjadi orang yang lebih bijaksana, seseorang yang menjadi lebih sabar ya, dan harus menyayangi pasanganmu dan positive thinking tentunya ya. Oke, yang pilih file nomor 1 jangan lupa like-nya, komennya ya. Yang baru
menemukan channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa dan kemudian kok merasa cocok, silahkan di subscribe. Subscribe tidak bayar gratis. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, karena apa, di situ kalian bisa mendapatkan video-video Mendes yang terbaru. Oke ya, buat file nomor 1, tetap semangat ya, kejarlah cintamu ya, kejarlah cintamu. Bila kamu yakin dia layak untuk kamu, kejar. Oke? Bye. God bless you. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali di bagaimana perasaan dia saat putusin kamu. Apa alasan dia putusin kamu ya. Di sini Mendes sudah siapkan nih ya, pocong biru. Mana ada pocong biru ya. Halo, file nomor 2. Kita mulai ya. Ada pocong biru. Oke. Kita mulai dari bottom of the decks-nya. Di sini bottom of the decks-nya ada 4 of hearts. Ada 4 hati. Kemudian ada 3 kosong. Ya. Kemudian kita tebar kartunya yang lain. Ini yang atas adalah mewakili perasaan si dia ya. Ada 9 of wands. 9 of wands. Ada 5 of cup. Apa ya ini ya. Kemudian ada strength. Oke, strength. Ada 3 of swords. Dan ada the lover. Merinding Mendes, nggak tahu kenapa. Untuk klarifikasinya ada X of Pentacle dan Next of Wands. Ada the Chariot dan ada 3 of Cup dan ada 5 of Wands. Oh gitu. Kenapa kalian putus ya? Oke, kita mulai dari bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck-nya 4 of hearts atau 4 hati. Ya. Kepribadian dari bottom of the deck adalah pemalu dan penolong. Ya. Terus kepribadian dia ya ini ya. Kemudian kalian berdealing dengan elemen api, Aries, Leo dan Sagittarius. Dan juga kalian berdealing dengan elemen air ya, ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke ya. Artinya dari apa? Sebentar. Arti dari 4 of hearts di sini aja bisa diartikan ya, atau melambangkan suatu perubahan atau perjalanan ya, atau bisa juga diartikan kalian akan mengalami pindah rumah atau pindah hubungan dan juga bisnis ya, atau akan terjadi pernikahan yang tertunda. Kalian udah mau menikah ya, tapi tertunda kata di sini. Oke, di sini kemudian ada clue-nya 3-0 ya. Domino ini bukan ramalan yang baik ya buat kalian ya. Kamu bisa mengalami masalah yang tidak terduga, baik di rumah maupun di mana saja. Oke. Semoga saja tidak. Amin. Oke, kita ulik dari perasaan si dia. Bagaimana perasaan dia saat putusin kamu? Apa alasan dia putusin kamu? Ada di sini 9 of wands. 9 of wands. Ada 5 of cup. Juga ada strength. Ya, sepertinya Mendes mau bacanya agak ngeri dikit. Di sini ada 9 of wands. Satu kelelahan, satu putus asaan.
Kenapa dengan dia atau kamu ini bisa vice versa ya, bisa kamu bisa dia ya. Energinya tergantung mana yang lebih tercurah di sini ya. Karena general reading bisa terbolak-balik. Kalau kalian ingin energi kalian yang benar-benar tertarik, berarti kalian harus personal reading dengan Mendes Tarot atau dengan reader yang lainnya. Oke. Kemudian ada Five of Cups, kekecewaan. Dia udah lelah sekali ya, udah capek sekali dengan hubungan ini. Ini mewakili perasaan ya, kali ini klarifikasinya. Dia udah merasa lelah sekali, putus asa dan kecewa ya. Dia udah benar-benar menyerah di sini. Ya, walaupun kamu adalah segalanya buat dia, tapi kamu sudah menyakiti hatinya karena kamu sejatinya adalah cintanya. Sejatinya adalah kamu itu adalah cintanya ya. Tapi ya, karena terjadinya proses yang sangat tergesa-gesa ya, terjadi ya, kesabaran pun berkurang di sini ya. Terjadilah namanya triparty ya. Kalian kenapa bikin dia luka atau dia bikin kamu luka? Karena kamu di sini ternyata punya hubungan lain ya, berdalih dengan pertengkaran yang tidak menyenangkan ya. Apapun bisa jadi menjadi masalah buat kalian sehingga terpaksa dia memutuskan kamu ya. Mungkin kamu yang punya orang ketiga atau dia yang punya orang ketiga, tapi yang pasti ini kan mewakili perasaan. Bisa vice versa, bisa kamu yang terluka dan kamu merasa lelah dan merasa kecewa oleh kelakuan dia. Kalau ini energi kalian, padahal kalian itu saling mencintai, komitmen ada, waktu itu kita saling sayang, saling cinta, tapi ternyata ada pengkhianatan di sini. Kenapa dia putusin kamu? Karena ada orang ketiga di kamu, atau ini begini, dia ada orang ketiga dan kamu mengetahuinya sehingga harus putus ya. Ini bisa vice versa kan, karena general reading energi bisa tercurah dari mana saja ya. Setiap ini terjadi pertengkaran hebat di sini nih. Ada salah satu di antara kalian terluka karena ada yang menduakan hati di sini ya. Dan atau kalau bisa juga di sini kalian merasa lelah sekali dengan hubungan ini karena kamu kecewa bahwa seseorang yang kamu cinta itu telah melakukan sesuatu di belakang kamu, yaitu triparty atau pilihan lain di sini ya. Jadinya terpiculah pertengkaran yang hebat di sini dan akhirnya kalian pun saling terluka. Tapi ini perasaan salah satu di antara kalian ya, bisa kamu bisa dia yang terluka. Ini bisa bisa kamu bisa dia yang melakukan triparty atau mempunyai orang kedua atau orang ketiga gitu ya, orang ketiga ya. Pokoknya yang punya orang lain gitu. Kamu memiliki hubungan di luar dengan dia gitu ya. Akhirnya terjadi pertengkaran. Setiap masalah mau dibahas terjadilah pertengkaran sehingga dia merasa lelah dan kecewa dalam cinta ya. Kalau ini adalah energi dia, berarti dia yang kecewa dan kamu yang punya orang lain, yang punya pilihan lain. Kamu mempunyai orang lain di belakang dia sehingga dia merasa kecewa. Mendes ngomongnya kayak kayak kereta yang berjalan gitu ya. Iya. Seperti itu. Kenapa terjadi kenapa terjadi putus gitu ya, alasannya ya ada orang ketiga dan merasa lelah kalian atau dia diselingkuhin terus. Bisa kebalik, bisa kamu yang selingkuh, bisa dia yang selingkuh. Selalu bertengkar terus, nggak ada ujung pangkalnya ya. Jadinya cari orang ketiga, dia udah sakit hati, terluka hati, cintanya itu menjadi luka buat dia ya. Akhirnya sekarang terjadi proses dengan sangat tergesa-gesa tanpa ada kesabaran. Dia akan memilih orang lain selain kamu. Begitu ya. File nomor 2. Bisa vice versa, bisa kamu yang selingkuh, bisa dia yang selingkuh, maka terjadi putus. Kalau perasaan dia saat ini ya terluka, dia terluka, kecewa, ya merasa lelah dengan hubungan ini karena ada di antara kalian yang selingkuh
gitu. Tahu kamu, tahu dia ya di sini ya. Energinya bisa terbolak-balik ya. Oke. Sekarang Mendes mau shuffle untuk saran kalian yang menonton tentunya ya. Oke. Aku ambil dulu. Saran untuk kalian yang menonton dan pilih file nomor 2 ya. Kalau kalian nggak selingkuh berarti dia yang selingkuh, makanya kalian putus, berarti kamu yang mutusin. Kalau dia yang mutusin berarti kamu yang selingkuh. Ada cinta di antara kalian berdua, tapi kenapa terjadi seperti ini? Karena kamu mungkin di antara kalian hubungan ini hanya berdebat terus ya. Nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya, nggak ada selesainya, bertengkar terus. Jadinya dia merasa lelah dan mencari orang lain. Oke. Ya, aku buka untuk saran pertama untuk file nomor 2. Blue itu kan identik dengan cinta ya. Kalian berjodoh, sesungguhnya kalian berjodoh ya. Kalaupun kalian sudah tunangan, kenapa kalian selingkuh ya? Bersatu, kalian ada potensi untuk bersatu loh, karena sebenarnya kalian kan saling mencintai di sini. Cuman karena dia gak kuat, kamu terlalu bawel gitu ya, dia mencoba cari cinta lain. Hiasi hubungan cinta dengan doa yang terbaik. Spiritual lebih mendekatkan diri pada yang maha kuasa ya, agar cinta ini bisa bersemi kembali. Kalian ini harus saling menyadari ya satu sama lain bahwa meluka itu tidak bagus, dan kalian memang di sini ditakdir buat kamu ya, ini kamu adalah berjodoh, bersatu, dan hiasilah cinta kamu dengan doa ya, jangan pakai emosi ya. Oke. Ada cinta banget di sini, ada cinta. Tapi ada juga pertengkaran yang membuat lelah dan kecewa dan patah hati. Karena patah hatinya ini ternyata ada salah satu di antara kalian mencari orang lain atau mencari orang baru gitu ya. Aku shuffle untuk amponya buat pesan kalian berdua. Ini kalian berpotensi kembali loh. Kita shuffle ya. What of the amponya Mendes yang berisi saran tentang alam semesta ya, saran dari alam semesta buat hubungan kalian berdua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo. File nomor 2, kenapa kalian seperti ini? Oke. 1 tumpah. Oke. Belum mau nih. Oke, 2 saja ya. Kalian ada potensi untuk bersama lagi ini, tapi tergantung kalian ya, mau kembali atau tidak. Dia sebetulnya tidak ingin putus dari kalian, cuman karena di antara kalian ya salah satunya gitu, atau dia atau kamu gitu ya, ini ada yang mencari cinta baru ya, padahal cuma iseng-iseng mungkin, tapi pada dasarnya dia cintanya ke kamu. Di salah satu antara kalian itu bisa dia bisa kamu ini, pokoknya kalian berdua sebenarnya ada cinta gitu, tapi karena seperti ini dia udah mulai lelah karena terjadi pertengkaran terus, karena mungkin karena bisa jadi karena mencurigai antara kamu atau dia itu ada orang baru gitu. Tapi di sini memang benar-benar ada orang baru di sini ya. Pesan box kocok. Oke, box sticks. Aku harus kocok lagi 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fisik ya, nggak apa-apa ya. Oke, belum gak jadi jatuh dia. Ayo. Nggak ada yang mau jatuh nih kayaknya nih, nggak mau. Pesannya buat kalian nggak ada yang mau. Oke, terima kasih ya. Aku buka pesannya, udah dikocok ketiknya. Terluka ya kan,
Karena perbuatan di antara di antara kalian nggak tahu siapa ini yang mencari orang baru ini, siapa yang iseng-iseng cari orang baru di sini ya. Hanya karena pertengkaran kalian tidak mencari solusi, tapi malah mencari orang baru. Atau memang perpisahan kalian dia putusin atau kamu putusin dia karena ada orang ketiga. Alasannya apa nggak tahu, hanya karena pertengkaran saja ya terjadi seperti ini ya. Akhirnya kalian terluka, tapi ada potensi bersatu di situ ya. Ini untuk pilihan amplop yang pertama, ampol yang kedua. Cinta, kejar cintamu apabila harus dikejar, ya kan? Kalian berpotensi bersatu kembali. Sekarang terserah kalian ya. Saat putusin kamu, dia pun dalam keadaan sangat kecewa dan sangat terluka karena sebetulnya dia tidak ingin putus dari kamu. Apa alasannya? Alasannya karena kalau ini dia ya, alasannya karena kamu punya orang kedua, ada orang baru di hati kamu, seperti itu alasannya. Tapi kalau memang kamu nggak ada, jelaskan sama dia, ada potensi kalian bersama karena ada cinta besar buat kalian berdua ya. Oke ya. Berbaik-baiklah dalam hubungan ya. Tetap ingat 4 unsur untuk suatu hubungan orang dewasa ya. Setia, jujur, ya, percaya dan saling asih mengasihi, saling melengkapi, bukan saling menuduh, bukan saling menyalahkan. Oke ya, yang pilih file nomor 2 terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, likes-nya, subscribe-nya, komennya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video Mendes yang lainnya yang terbaru. Oke ya, terima kasih. Jangan pernah menyerah sebelum kalah, jangan pernah menyerah sebelum berjuang. Oke, bye. Masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa untuk pembacaan atau readingan file nomor 3 yang diwakili oleh pocong warna merah. Kalau Mendes sendiri kalau ngeliatin ada pocong kok merah. ya kan ya. Oke ya, kita mulai tebar ya. Halo, salam damai buat file nomor 3 yang pilih file nomor 3 ya. Oke ya, kita mulai. Di sini ada Joker ya. Joker itu diibaratkan kalau menurut Mendes adalah badut ya. Badut itu lucu tapi sinis. Nggak percaya, mau lihat? Oke, aku terangin dulu. Nih, liatin. Serem nggak sih? Sinis kan? Mendes apa banget sih? Ya biar tahu aja kalau Mendes itu mengira dia itu badut. Badut kan harusnya lucu ya, tapi ini serem dan sinis. Oke, kemudian clue-nya ada 1-0. Kita tebar ya untuk kartunya ya. Nanti kemudian kita ulik dan kita kepoin si doi kenapa putusin kamu. Bagaimana perasaan dia saat putusin kamu? Apa alasannya dia putusin kamu? Oke. Ada dates. Wow, mantap. Kalau ada dates, Mendes sangat suka sekali. Kenapa Mendes? Ya suka aja. Kemudian ada Ten of Swords, pengkhianatan ya. Kemudian ada Page of Swords, ada awal dari pemikiran dia mulai mikir lagi nih mutusin kamu nih ya. Kemudian ada The Magician, ada suatu keajaiban atau kekuatan alam yang akan membuat, dan The Magician ya, kekuatan alam yang akan membuat kalian mungkin akan bersatu kembali. Dan di sini ada 4 unsur ada di sini semua ya kan. Ada wands, tongkat, ada pentacle, koin, dan ada cup, cinta, dan juga ada swords, pedang atau pemikiran dia. semoga saja. Dan ada Four of Wands tuh, pernikahan atau tunangan atau rencana untuk membangun suatu keluarga ya di situ. Aku geser dulu sebentar biar kelihatan kalian ya. Kemudian ada The Sun, klarifikasinya. Ada Six of Swords, kemudian ada The Prestige, High Prestige ya. Kemudian ada The Magician. Oh nih, berdampingan atas bawah, berkesinambungan.
Kemudian ada temperance, penyembuhan. Ya oke, kita ulik dari bottom of the deck ya. Aduh susah diambilnya. Oke. Ada joker. Joker bisa diartikan fleksibel di mana dia berada. Dia akan bisa menempatkan dirinya menjadi apapun. Itulah si joker ya. Jadi fleksibel banget, ini orang yang sangat fleksibel ya. Terus kemudian 10 ya. 10 diartikan sebagai seseorang yang tak dikenal atau orang luar yang akan membawa kabar menarik yang berarti keuntungan keuangan, keuntungan hubungan ya. Tetapi kamu jangan terlalu percaya ya pada orang ini, karena domino ini merupakan memang suatu teka-teki gitu. Jadi kalian jangan terlalu percaya sama orang ini gitu ya. Ya, jangan terlalu percaya padanya gitu. Walaupun dia bilang membawa kabar baik ya, lebih percaya diri aja kepada diri sendiri ya. Oke. Perasaan dia ada death. Death diartikan suatu kematian, tetapi ini hanya simbol saja. Sejatinya di sini diartikan sebagai kelahiran kembali ya, kelahiran kembali untuk atau tujuan baru gitu, suatu perubahan tujuan atau tujuan baru. Jadi seseorang yang masa lalu begini, misalkan kamu menjalin hubungan dengan seseorang dan melakukan kesalahan-kesalahan dalam hubungan itu, dan kalian berdua ini ya, di antara kalian itu mencoba untuk seperti lahir kembali ya, melupakan masa lalu bersama orang masa lalu, terus kemudian kalian bertemu dan di dalam hubungan kalian ini makanya tadi namanya suatu tujuan yang baru gitu. Dia tidak mau mengingat masa lalu, jadi seperti lahir kembali gitu ya. Di mana ya, bagaimana perasaan dia saat putusin kamu? Iya, dia tuh pernah dikhianati oleh orang masa lalu gitu loh, pernah dikhianati oleh orang masa lalu. Sejatinya dia itu tidak pernah terpikirkan untuk mutusin kamu, tapi karena suatu kekecewaan yang amat sangat orang masa lalu itu, dia memperlakukan kamu seperti dia diperlakukan oleh orang masa lalu gitu. Jadi kayak dia itu bukan balas dendam, bukan, cuma ketakutannya dia sendiri, tapi kemudian dia berpikir bahwa kamu bukan masa lalunya gitu loh. Jadi akan terjadi lahir kembali, dan dia setelah mutusin kamu itu dia berpikir, dan memang ada kekuatan dari dorongan hatinya untuk kembali kepada kamu dan berkomitmen sebagai tingkatan terakhir, yaitu pertunangan ataupun pernikahan di sini ya. Karena kamu sejatinya adalah harapan. Dia akan melakukan perjalanan baru bersama kamu. Dia akan meninggalkan masa lalunya ya, adanya death sini ya. Terus dia memandang kamu adalah seseorang yang bijaksana. Jadi bisa vice versa ya, bisa vice versa. Bisa ini kamu yang di sana adalah bisa tertukar ya energinya gitu. Magician di sini akan terjadi lagi keajaiban setelah dia merasa penyembuhan, bisa healing dengan orang masa lalunya ya. Dia akan datang ke kamu kembali ya, walaupun kemarin putusnya itu karena memang dia masih terobsesi untuk masa lalunya yang pernah dikhianati dan sangat melukainya. Hati ini di sini ada joker, fleksibel dia, seperti halnya perasaan dia ataupun kamu ini yang bisa kebolak-balik ya. Jadi dia kemudian menyadari bahwasanya yang dia lakukan ini adalah salah, dan dia akan memperbarui kesalahan itu menjadi sesuatu yang tujuan baru, yaitu pernikahan gitu. Semoga kalian memang benar-benar menikah ya di sini ya. Oke ya, karena apa? Di sini akan terjadi nanti ada seseorang yang tidak dikenal ya, yang akan membawa kabar menarik ya buat kamu. Mungkin temannya mengabari kamu kalau dia mutusin kamu itu alasannya hanya karena dia takut terulang kembali kejadian masa lalu yang sangat menyakiti dia karena dia dikhianati gitu ya.
dan dia bilang ke kamu kalau dia akan kembali sama kamu, ingin kembali sama kamu, tetapi tidak hanya untuk sekedar berhubungan pacaran ataupun apa itu, tapi dia maunya serius gitu. Dia mau berlabuh bersama kamu, menjalani perjalanan untuk ke depan, masa depan gitu ya. Sederhana amat sih menjelasnya. Iya, seperti itu pesan dari kartu ini, bahwanya bagaimana perasaan dia saat putusin kamu. Sebetulnya dia itu waktu itu tuh pas mutusin kamu itu ya karena dia merasa geram gitu hatinya. Jangan-jangan kamu memperlakukan dia seperti orangnya yang dulu gitu. Dia jangan-jangan gitu ada sedikit negatif thinking di hati dia itu, ada energi negatif yang dia karena terbawa emosi masa lalu ya. Dia berpikir jangan-jangan kamu nanti sama seperti pacarnya yang dulu-dulu atau doi yang dulu gitu, pacar dia yang dulu gitu, makanya diputusinya kamu. Apa alasannya? Yaitu karena dia ketakutan dikhianati lagi. Tapi ternyata tidak. Di sini dia lagi menyadari bahwa dia yang dia lakukan itu salah gitu. Maka dia daripada bertele-tele nanti dia trauma masa lalunya kembali lagi, dia mending dia berkomitmen sama kamu, dia serius sama kamu, insya Allah, amin. Ingin menjalani hidup bersama kamu penuh kasih dan cinta ya. Oke, yang pilih file nomor 3, mudah-mudahan benar-benar dijadikan ini suatu prediksian untuk kalian yang memang benar-benar mengalami ini ya. Bagi yang tidak mengalami, cukup antisipasi aja. Jangan sampai terjadi seperti ini ya. Oh ya, ini kalian di sini berdealing dengan Scorpio ya, Scorpio, dan ya di sini yang terkuat adalah zodiak Scorpio, jiwa yang setia ya. Scorpio itu sebenarnya seseorang yang setia, tapi dia kalau udah disakitin ya memang susah untuk sembuh, dia susah untuk percaya sama orang lain. Tetapi ternyata ada dates di sini juga diartikan sebagai tujuan baru atau perubahan baru atau lahir kembali dia ya. Dan juga kalian berdealing dengan zodiak Sagittarius ya. Di sini ada Scorpio dan Sagittarius, elemen api dan elemen air ya gitu. Mana yang kalian punya? Dan ada the sun. The sun itu bisa diartikan sebagai harapan ya, harapan bahwa kamu adalah harapan hidupnya. Makanya dia ingin kembali ke kamu, tapi tidak untuk berpacaran atau bertunang, tapi langsung berkomitmen ya untuk serius ya. Mungkin akan dilamar kalian tidak lama juga. Oke ya, sekarang Mendes Shuffle untuk saran, langsung jatuh. Saran buat kamu ya, buat kamu yang nonton, bukan buat dia tapi buat kamu ya. Bukan buat bukan buat si doi tapi buat kamu ya. Oke, terima kasih. Oke, cepat sekali. Semoga saja setelah dia menyadari bahwa orang masa lalu itu ya orang masa lalu, dan kamu adalah orang masa sekarang ya. Maksudnya bukan orang masa lalunya dia. Jadi jangan dicampur aduk gitu. Dan dia mulai sadar kan. Jadi dia akan kembali ke kamu dengan cara meminjam temannya untuk menyampaikan ke kamu. Nanti akan datang seseorang menyampaikan kabar ini ke kamu. Mudah-mudahan ini benar-benar terjadi dan seperti yang kalian harapkan. Iya. Untuk yang udah diputusin, kalau yang nggak diputusin ya buat pembelajaran aja ya. Yang suami istri nanti akan terjadi kembali hubungannya. Kalau yang udah pacaran putus nanti akan kembali menjadi lebih ke tingkat yang ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Kalau untuk yang tidak mengalami ya jadikan ini sebagai pembelajaran ya, bahwa cinta itu tidak boleh buat main. Angka 10, kalian siapa yang lahir di angka 10, dia atau pacar kamu atau doi, atau kalian jadian tanggal 10, atau kalian kemarin diputusin tanggal 10, hanya kalian yang tahu ya.
melangkah ke depan dengan keyakinan ya, kalau ini nanti kalian bersatu, kamu masih mau terima dia karena dia putusin kamu, pasti kamu sakit hati ya, tapi kan alasannya nanti disampaikan oleh orang yang datang ke kamu itu, temennya, biasanya temennya akan datang ke kamu, atau orang yang nggak kamu kenal itu akan menyampaikan pesannya ya, bahwa alasannya nanti dia sampaikan cinta kalian direstui oleh alam semesta ya kan. Sepertinya seperti itu, kemarin hilap mungkin dia karena ada pernikahan sayang, kalian akan menikah insya Allah, amin ya. Yang terakhir pesan buat kamu ya, moms, perasaan kalian harus ditetapkan bahwa kalian saling menyayangi dan kalian bisa menjalin hubungan kembali ya. Kamu juga bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari orang masa lalunya, sehingga dia akan merasakan kebahagiaan yang sempurna. Jangan sampai dia dibikin luka lagi, itu pesan Mendes aja sih. Ya, jadi ada tanggal 10, ada melangkah dengan penuh keyakinan, ada alam semesta merestui kalian, dan ada pernikahan, dan gunakan perasaan dalam hal ini ya. Ini pesan word of the amponya Mendes untuk kalian yang pesan buat kalian ya, nanti kalau udah balikan ya. Mendes jadi jadi melo ya, iya Mendesnya jadi melo, kesian ngedengar dia pernah punya masa lalu yang sangat menyulitkan, menyusahin dia ya, kesian. Seperti itu. Mendes belum pernah ngalamin sih, tapi pernah punya teman yang seperti itu ya. Scorpio itu pribadi yang setia, dia tidak akan pernah mendua orang, tetapi kalau udah disakitin dia akan marah besar dan tidak akan pernah mau tahu sama orang itu. Jadi nanti kalau kalian pacarnya Scorpio ya jangan sampai buat dia kecewa ya. Dia itu orangnya Mendes kasih clue-cluenya, dia itu orangnya dingin, cool. Dia tidak akan pernah WA kamu duluan. Jadi kamu yang harus WA dia duluan. Dia bukan tipe orang yang romantis yang selalu mengucapkan selamat pagi, selamat bobo, nggak pernah. Jadi jangan heran kalau kalian chat ke dia terus nggak dibalas-balas, itu berarti dia memang bukan nggak mau, tapi memang dia nggak menyukai hal seperti itu gitu. Dia tuh orangnya tuh nggak seperti orang zodiak lainnya gitu. Yang seperti ini ada 3 zodiaknya tuh, di antaranya itu Cancer, Scorpio ya, dan Pisces tuh. Jadi jangan kaget kalau dia nggak balas chat kamu gitu, tapi dia membaca, dia reading ya, dia read gitu, dia membacanya, cuman dia nggak bakal membalas kalau memang dia tidak lagi ingin membalas gitu, karena dia orangnya yang lebih fokus ke pekerjaan ya. Apalagi dia pernah dilukain seperti ini, dia nggak akan memprioritaskan kamu menjadi seseorang yang dinomorsatukan ya, tetapi dia tetap menyayangi kamu, tetap setia sama kamu. Cuman dia minta kamu percaya sama dia kalau dia tidak neko-neko, tidak akan mencari orang lain gitu selain kamu, kecuali loh kamu memang udah nggak kuat ya boleh tinggalin dia. Tapi kalau kamu masih mampu ya, dia minta tuh kamu suka setia kayak dia gitu. Kalaupun kamu nggak chat, dia nggak bakalan chat duluan. Karena apa? Dia cukup baca status, kamu nulis status, berarti kamu sehat gitu loh. Dia itu udah punya penilaian tersendiri gitu. Nggak harus halo sayang baru apa, nggak bakal seperti itu. Tapi dia buka status kamu, oh ya berarti ini kekasihku di sana baik-baik aja gitu. Udah cukup, dia udah cukup senang gitu, dan cukup mengerti kalau kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kamu nggak chat 5 hari seminggu gitu, nggak bakal dicat ya. Bagi dia adalah kepercayaan nanti. Tapi kalau kamu yang chat dulu pasti dibalas gitu. Kalau dia balasnya agak telat, berarti dia lagi sibuk gitu ya. Ini Mendes kasih ancer-ancer seperti itu ya, termasuk Sagittarius seperti itu. Kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Dia tidak mau melenceng gitu. Dia tipe seseorang yang gimana ya, bisa pegang janji gitu. Kalau udah cinta sama satu orang ya udah satu orang itu saja. Tapi kalau jangan pernah bakal kebalikan ke dia kalau
kalian sakiti gitu. Dia nyakitin kamu, nyakitin dia, nggak bakalan, kecuali kamu memang benar-benar pinter banget menjelaskan dia bahwa kamu minta maaf, dan maaf itu pun akan dimaafkan dan dia akan menerima kamu kembali. Itu rahasianya seperti itu ya. Jadi apa ya, untuk seorang Scorpio, misalkan kalian yang berdealing Scorpio, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo ya, seperti itu pribadinya. Jadi kalian harus mengerti, dia kok pacar aku nggak pernah ngecat duluan, jangan pernah berharap dicat duluan, kecuali dia memang keperluan banget tuh baru. Terus memang sebulan kamu nggak ngecat, itu baru dia nggak bakal ngecat tapi telepon. Tapi ya walaupun dia nggak pernah ngecat, nggak pernah telepon ya, tapi kalau kamu coba panasin gitu, misalkan gini, aku mau pergi sama dia gitu, sama yang lain gitu, pasti dia langsung telepon kamu. Langsung telepon, itu cemburunya muncul, dia udah mulai cemburu gitu. Tapi kalau nggak kamu panas-panasin seperti itu, dia nggak bakalan, dia udah percaya sama kamu orang yang dia percaya, jadi kamu juga, dia minta kamu juga percaya sama dia. Tapi jangan pernah manas-manasin ya, jangan pernah, nanti dia malah bener-bener marah gitu. Oke ya, pokoknya dia orang yang bisa dipercaya gitu aja, tipe-tipe yang bisa dipercaya zodiak tadi itu. Oke ya, aku buka untuk pesan alam semesta buat file nomor 3. Kill, kamu adalah gadis yang dia sayang, atau kalau tidak dia mempunyai, kalau single parent ya, dia mempunyai putri gitu. Kalian berdiri dengan siapa? Single parents atau single? Soulmate, kalian ada soulmate, saling melengkapi ya, saling mengisi, iya kan, satu sama lain cocok. Oke ya, terima kasih yang pilih file nomor 3. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video Mendes yang terbaru. Oke ya. Selamat buat nomor 3. Kalau mau balikan silahkan balikan. Kalau memang tidak mau lagi karena kamu merasa tersakiti, karena kamu merasa disamakan sama orang masa lalu, ya bicarakan dengan baik-baik, jelaskan dengan baik-baik ya. Dia hilap waktu mutusin kamu karena dia ketakutan duluan. Alasannya apa? Karena dia takut kamu seperti orang masa lalu, dan dia takut dikhianati lagi gitu ya. Oke, terima kasih sekali. Ada salah-salah kata adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah kepunyaan yang maha kuasa Allah alam semesta, pemilik alam semesta ya. Di sini jangan pernah lupa berdoa kepada yang maha kuasa sebagai tanda syukur kita ya atas perlindungannya, atas penyertaannya yang selama ini ya, dan jadikan Allah itu adalah alasan kalian hidup ya. Oke, jangan pernah bersandar pada manusia, karena sejatinya bersandar pada manusia itu adanya cuma menyakitkan. Jadi sandarkan semua harapanmu, cita dan cintamu hanya kepada yang maha kuasa, karena sesungguhnya yang maha kuasa itu adalah yang memiliki hati semua umat yang ada di dunia ini ya, termasuk hati kita semua. Jadi sandarkanlah harapanmu, cita cintamu kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana dialah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Oke ya. Terima kasih sekali. Jangan pernah menyerah sebelum berjuang. Jangan menyerah sebelum kalah ya. Oke. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah menyertaimu. Amin.